Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, di hadhil lailah al mubarakah nahnu nastati an nastamira dirasatana, kita dapat melanjutkan pembelajaran kita. Amsi nahnu ta'alamna anin nahwi wal an nahnu aidon nata'alam anin nahwi. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai nahwu dan pada hari ini kita juga mempelajari masih mengenai nahwu. Semoga teman-teman nggak bosan ya. Ya, jadi pada pertemuan pertama kemarin kita sudah mempelajari mengenai kalimah. Ya toh, kalimah di dalam bahasa Arab, kalimah itu ternyata dia dibagi menjadi tiga. Kata dibagi menjadi tiga, ada kalimah huruf, bagian terkecil yaitu huruf, kata bantu, lalu yang kedua isim, kalimah isim, dan yang ketiga kalimah fiil. Kita sudah mempelajari mengenai kalimah huruf, isim, dan fiil pada basicnya atau dasarnya. Dan yang kemarin kita sudah mempelajari mengenai huruf apa saja nih yang bisa masuk ya, yang bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fiil, dan kita juga sudah mempelajari mengenai fiil madi, mudore, dan amr yang kemarin ya, pertemuan ketiga kemarin. Nah, fi hadhil lailah atau fi hadzal yaum nahnu nastamir dirasatana, pada malam hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai apa? Mengenai mujarot dan mazid. Kita membahas mengenai fiil ya. Kalau kemarin membahas mengenai fiil, akan tetapi fiil yang kita pelajari berdasarkan waktu terjadinya pekerjaan tersebut. Jadi berdasarkan waktu terjadinya, bisa aja terjadi sekarang, bisa terjadi nanti atau entar, bisa udah terjadi. Ya, seperti itu. Kalau berdasarkan waktu terjadinya kata kerja atau fiil tersebut. Akan tetapi kalau kita ngomongin mengenai apa? Mengenai huruf pembentuk dari fiil-fiil tersebut. Jadi huruf pembentuk dari fiil tersebut kita akan berbicara mengenai mujarrad dan mazid ya teman-teman ya. Jadi pada malam hari ini kita akan mempelajari mengenai mujarrad dan mazid. Insya Allah teman-teman mungkin sudah pernah mendengarkan ini mengenai mujarrad dan mazid. Tentunya teman-teman ada yang pernah tahu, ada yang belum tahu. Mujarrodun tuh artinya sepi sebenarnya, sepi. Mujarrad itu sepi. Maksudnya fiil yang mujarrad itu apa? Fiil yang mujarrad itu fiil yang sepi atau tidak ada tambahannya. Mazid dari kata zada yazidu. Ziyadah. Zada yazidu itu tambahan. Berarti mazid itu yang ada tambahannya. Jadi pada malam hari ini teman-teman kita akan mempelajari mengenai fiil-fiil ya, fiil-fiil yang berdasarkan hurufnya, dia ini ada huruf tambahannya enggak? Kalau enggak ada huruf tambahannya kita sebut apa? Kalau ada huruf tambahannya kita sebut apa? Oke, seperti yang teman-teman lihat ya di layar sekarang. Berarti fiil mujarrad dan mazid seperti yang ada keterangan di bawahnya. Fiil mujarrad itu adalah fiil yang sepi dari huruf tambahan, nggak ada tambahannya. Sementara fiil mazid yang ada tambahannya. Semua fiil di dalam bahasa Arab itu bisa jadi dia terdiri dari 3 huruf, bisa jadi dia terdiri dari 4 huruf. Ada yang terdiri 3 huruf, ada yang terdiri dari 4 huruf. Bisa jadi seperti itu. Yang terdiri dari 3 huruf itu kita sebut sulasi. Salis itu kan 3, salasah 3. Sulasi itu artinya fiil yang terdiri dari 3 huruf. Rubai itu artinya 4 ya. Rubai itu arba'ah loh. Arba'ah, robi kan mirip ya. Berarti rubai itu adalah fiil yang aslinya 4 huruf. Jadi kita akan ngomongin dulu pada kesempatan kali ini mengenai fiil sulasi. Fiil sulasi, fiil yang aslinya dia 3 huruf ya. Aslinya dia sudah punya 3 huruf asli nih. Di situ
dia ternyata dibagi huruf aslinya ada 3, fiil tsulasi itu dia terbagi menjadi 2. Ada yang dia mujarrad, fiil tsulasi itu ada tsulasi mujarrad, ada tsulasi mazid. Maksudnya apa tsulasi mujarrad? Maksudnya apa tsulasi mazid? Tsulasi mujarrad itu adalah ketika fiil yang aslinya 3 huruf dia tidak memiliki tambahan huruf lain. Itu namanya tsulasi mujarrad. Akan tetapi, fiil tsulasi mujarrad ini teman-teman, wazannya ada 6. Ya, wazannya ada 6, bukan cuma 1. Ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, lalu fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, dan fa'ula yaf'ulu, lalu fa'ila yaf'ilu. Jadi ada 6 wazan ini. Ini basic atau dasarnya. Jadi sebaiknya teman-teman sering baca agar nantinya ingat. Ketika ingat, nggak lupa, semakin mudah nanti teman-teman untuk mempraktekannya. Ya, kan ini ada 6 dan lumayan membingungkan karena mirip-mirip ya. Jadi kalau dulu saya pernah belajar, guru saya bilang, pakai jembatan keledai aja. Maksudnya jembatan keledai itu dipermudah aja. Dipermudah berarti teman-teman lihat di sini ain fiilnya. Ain fiilnya pada wazan pertama, fiil madinya, ain fiilnya pakai fathah. Terus di fiil mudoreknya, ain fiilnya pakai dhammah. A-U, ya kan? Bunyinya A-U. Kata guru saya pakai jembatan keledai. Aku, fa'ala yaf'ulu. Lalu yang kedua lagi, ai, fa'ala yaf'ilu. Baca, yang ketiga itu baca, fa'ala yaf'alu, aa. Yang keempat kitab, ia, fa'ila yaf'alu. Ia, fa'ila yaf'alu. Yang keempat yang kelima fa'ula yaf'ulu, usul ya, usul. Lalu yang terakhir fikih, fa'ila yaf'ilu. Jadi kalau mau mengingat wazan fiil tsulasi mujarrad yang huruf dari fiil tersebut aslinya ada 3 huruf, wazannya kan ada 6, biar cepat ingat, mungkin teman-teman bisa yang baru belajar bisa mempraktekkan. Aku lagi baca kitab usul fikih. Fa'ala yaf'ulu, aku lagi, fa'ala yaf'ilu, baca, fa'ala yaf'alu, kitab, fa'ila yaf'alu, usul, fa'ula yaf'ulu, fikih, fa'ila yaf'ilu. Mungkin teman-teman ada yang seperti saya dulu. Ketika saya pertama kali belajar ini, udah bunyinya itu mirip, pusing lagi. Buat apa sih kita belajar ini? Buat apa toh kita belajar wazan-wazan, tasrif-tasrif itu? Karena membingungkan sekali. Buat apa kita belajar? Ternyata teman-teman, ini akan sangat membantu teman-teman. Ketika nantinya teman-teman tahu, terus teman-teman hafal, teman-teman bisa mentasrifkan, teman-teman akan mengerti bentuk-bentuk atau perubahan-perubahan dalam kata kerja bahasa Arab. Jadi sebaiknya teman-teman diingat-ingat nanti biar hafal. Itu yang tsulasi mujarrad. Contohnya ya, salah satu fiil kita punya fiil doroba yadribu. Doroba yadribu. Apa artinya doroba yadribu? Memukul. Doroba yadribu itu ikut wazan yang mana? Doroba. Ro-nya berarti ain fiilnya tuh. A yadribu. I. AI, berarti di situ AI lagi berarti fa'ala yaf'ilu, ikut wazan pola kedua. Jadi nanti teman-teman akan mudah kalau sudah ada patokannya, sudah ada wazannya, sudah tahu wazannya. Teman-teman bisa praktek seperti itu. Fataha yaftahu, fataha yaftahu berarti ain fi'ilnya fataha yaftahu berarti fa'ala yaf'alu. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut pada tsulasi, fiil tsulasi yang mazid. Ya.
Jadi huruf aslinya ada 3. Huruf aslinya ada 3. Dan dia bisa mazid. Dia bisa bertambah. Dengan berapa huruf? Ada ternyata dia bisa mazid biharfin. Bisa ditambah dengan 1 huruf. Sudah 3 ditambah dengan 1 huruf, jumlahnya jadi ada 4. Ya, jumlahnya jadi ada 4. Contoh aslinya fa'ala yaf'ulu. Kita tambah di sini dilihat pada wazan pertama, sulasi mazid itu ada fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Nah, di sini ada fa'ala yufa'ilu. Mungkin kita bisa pakai misalnya contohnya qatta'a yuqatti'u. Qatta'a yuqatti'u. Nah, di sini berarti teman-teman jangan bingung. Mana hurufnya kok kelihatannya cuma 3? Ada tasdid di sini. Jadi tasdid itu dalam bahasa Arab ada huruf yang sama. Satu berharokat, satunya nggak berharokat. Jadi dimasukkan dengan tasdid. Jadikan satu dengan tasdid. Fi'il tulasi mazid yang biharfin ditambah dengan 1 huruf juga, itu ada wazan yang kedua yaitu fa'ala yufa'ilu. Nih, fa'ala yufa'ilu. Tambahannya fa'ain lam, tambahannya yaitu alifnya ini. Yang ketiga, fi'il tulasi mazid yang biharfin dengan 1 huruf juga, ini ada af'ala yuf'ilu. Ada hamzah di awalnya. Ingat ya teman-teman, ini bukan alif, ini hamzah. Ini disebut dengan hamzah. Di awalnya ada hamzahnya. Af'ala yuf'ilu. Ya, jadi wazannya sulasi mazid yang diharfin itu ada fa'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, dan af'ala yuf'ilu. Ada 3. Fi'il sulasi ada 3 huruf. Mazid biharfaini ditambah 2 huruf. Berarti jumlahnya totalnya ada 5. Ada 5. Apa saja wazannya? Ini ada tafa'ala yatafa'alu. Ada tafa'ala yatafa'alu. Lalu ifta'ala yafta'ilu. Selanjutnya infa'ala yanfa'ilu. Dan if'alla yaf'allu. Nah, ini wazannya lumayan susah disebutkan ya. Ada beberapa nih, ada 5. Ya, jadi fi'il sulasi mazid biharfaini. Fi'il sulasi ditambah dengan 2 huruf, jadi ada 5 huruf. Ada 5 wazannya. Selanjutnya, fi'il sulasi yang mazid ditambah 3 huruf atau bisalah sati ahruf. Apa saja itu? Cuman 1 teman-teman. Istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu. Nah, di sini teman-teman istaf'ala yastaf'ilu di sini biasanya teman-teman pakai istighfaro yastaghfiru. Biasanya seperti itu. Nah, oke. Dan teman-teman, asal teman-teman tahu, nanti teman-teman ketika teman-teman mengulik atau mencari tahu lebih dalam lagi, teman-teman akan tahu ternyata di dalam ilmu sorof, nanti teman-teman tahu kalau ada tambahan tasdid itu maknanya jadi apa ya? Ada tambahan alif menjadi mengikuti pola fa'ala yufa'ilu. Ditambah ta dan alif, tafa'ala yatafa'alu. Itu adakah maknanya? Maknanya apakah berubah? Artinya berubah? Tentu saja berubah dan maknanya jadi berbeda. Nah, itu kalau kita jelaskan semuanya di sini, nanti waktunya nggak cukup. Nanti teman-teman bisa mengulik atau teman-teman boleh bertanya pada saya. Nah, selanjutnya fi'il rubai. Fi'il rubai kalau sulasi tadi huruf aslinya 3, rubai itu huruf aslinya ada 4. Jadi huruf aslinya itu memang ada 4. Di sini mujarrad dan mazid tentu ada. Jadi fi'il rubai sama kayak fi'il sulasi, dia punya mujarrad dan mazid juga. Fi'il sulasi yang mujarrad, itu ada fa'lala yufa'lilu wazannya. Cuma 1, fa'lala yufa'lilu. Yang mazid ya, yang mazid
Dia wazan juga cuma satu, tafa'lala yatafa'lalu. Nah, ini. Jadi kalau rubai dia memang mudah ya, simple wazannya. Nah, yang banyak dan sering kali kita praktekkan teman-teman, rata-rata kita pakai berbicara, kita pakai untuk menulis, menjawab tugas dalam bahasa Arab, itu semuanya rata-rata fiil yang kita gunakan adalah sulasi. Baik itu sulasi mujarrad maupun sulasi mazid. Oke, biar semakin ingat, saya ulang lagi. Sulasi, maksudnya fiil sulasi itu apa? Fiil yang huruf aslinya ada 3. Ternyata fiil sulasi dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut fiil sulasi mujarrad, yang kedua disebut fiil sulasi mazid. Fiil sulasi mujarrad sendiri memiliki 6 wazan. Aku lagi baca kitab usul fikih. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Lalu fiil sulasi yang mazid, fiil sulasi, fiil yang 3 huruf, dia bisa mazid, dia bisa ditambah dengan 1 huruf biharfin, dengan 2 huruf biharfaini, atau dengan salah satu ahruf dengan 3 huruf. Yang 1 huruf wazannya adalah fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu. Sementara yang 2 huruf wazannya dia ada lumayan lebih banyak daripada 1 huruf, yaitu tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu, af'alla yaf'allu. Lalu yang 3 huruf di salah satu ahruf, istaf'ala yastaf'ilu. Itu yang sulasi mazid. Sekarang kita ngomongin yang rubai. Apa itu fiil rubai? Fiil rubai adalah fiil yang huruf aslinya ada 4. Dia juga dibagi menjadi 2. Ada rubai mujarrad dan ada juga rubai mazid. Rubai mujarrad dan rubai mazid. Rubai mujarrad itu ada fa'lala yufa'lilu dan ada juga rubai mazid bunyinya tafa'lala yatafa'lalu. Nah, ini pada malam hari ini kita belajar mengenai fiil mujarrad dan mazid. Fiil mujarrad itu fiil yang ada fiil mujarrad itu fiil yang tidak ada tambahannya, sementara fiil mazid adalah fiil yang dia memiliki tambahan. Oke. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai praktek ya. Kita praktek. Kita lihat di sini. Ketika kita praktek sama teks yang kemarin kita pelajari ya, teman-teman. Kita lihat di sini kata khoroja di sini. Kita misalnya praktek 1. Teman-teman nanti praktek bisa ke ayat Al-Qur'an ya, teman-teman. Pilihlah 2 ayat Al-Qur'an, lalu yang penting ada fiilnya. Nanti teman-teman cari tahu apakah itu termasuk sulasi, fiilnya apakah dia fiil sulasi atau fiil rubai. Kita lihat pada contohnya di sini, ini memang bukan ayat ya, ini teks. Nah, teman-teman bisa prakteknya nanti seperti ini. Khoroja, ini kan 3 huruf, berarti dia sulasi. Wazannya apa? Wazannya apa? Khoroja ini kan fi'il mudhari'nya yakhruju, berarti au. Aku berarti fa'ala yaf'ulu. Khoroja fi'il sulasi. Mujarrad atau mazid? Mujarrad. Fi'il khoroja, nanti tulisnya teman-teman, khoroja fi'il sulasi mujarrad, wazannya fa'ala yaf'ulu. Seperti itu. Contohnya, contoh lagi, rokiba artinya menaiki, ini juga fi'il. Rokiba ini fi'il mudhoreknya kira-kira apa? Yarkabu. Rokiba yarkabu. Jadi rokiba yarkabu ini termasuk fi'il apa? Sulasi.
ada dia mazid atau mujarrad, dia termasuk mujarrad karena nggak ada tambahannya, cuma tetap 3 huruf. Roki bayar kabu mengikuti wazan fa'ila yaf'alu. Selanjutnya, yang ketiga, contohnya nazala, nazala. Nazala ini juga fi'il. Dia 3 huruf, berarti dia termasuk fi'il tulasi, mujarrad atau mazid, karena masih 3 huruf, berarti dia fi'il tulasi mujarrad. Wazannya apa? Nazala yang zilu, berarti fa'ala yaf'ilu. Oke, teman-teman. Jadi, pada malam hari ini, pembelajaran kita mengenai fi'il mujarrad dan mazid. Fi'il dalam bahasa Arab, dia ada 2, yaitu fi'il yang tulasi dan fi'il rubai. Fi'il tulasi dibagi menjadi 2, ada tulasi mujarrad dan tulasi mazid. Begitu juga dengan fi'il rubai, ada rubai mujarrad dan mazid. Teman-teman bisa praktek ya. Teman-teman nanti bisa praktek mencari 2 ayat di dalam Al-Quran. Ya, teman-teman bisa praktek dengan mencari ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi nanti ketika teman-teman praktek, silahkan teman-teman mencari lalu menganalisis ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.